Gerbang terlarang perlahan terbuka. Lemari itu bukan sekadar furnitur, melainkan portal gelap yang membawa desa ke ambang kehancuran, membangkitkan kekuatan jahat yang telah lama terkubur. Dan ketika pintunya terbuka, tak ada lagi jalan untuk kembali. Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Lantai kayu tua di rumah Sinta sesekali berderit, meski tak ada yang melangkah. Di sudut ruang belakang, berdiri sebuah lemari kayu jati setinggi 2 meter. Warnanya kusam, permukaannya dipenuhi guratan, seolah pernah berusaha dibuka dengan paksa. Lemari itu telah ada di sana sejak rumah itu masih ditinggali keluarga lama. Keluarga yang hilang tanpa jejak, tak pernah ada yang berhasil membukanya. Kunci lenyap, engselnya membatu. Bagi warga Karangsari, lemari itu lebih menyerupai monumen kutukan daripada tempat menyimpan pakaian, tapi Sinta memperlakukannya seperti benda biasa. Ia membersihkannya setiap sore dengan lem basah dan bunga kenanga. Tidak ada yang tahu mengapa ia melakukannya, atau untuk siapa. Sementara itu, seorang bocah laki-laki bernama Rino, yang tinggal tak jauh dari rumah Sinta, mendadak berubah perilakunya. Anak ceria itu menjadi pendiam, matanya kosong, sering duduk berjam-jam di depan rumah, sambil menatap jendela Sinta. Suatu malam ia menghilang selama 4 jam, lalu ditemukan sedang berdiri di halaman belakang rumah Sinta, dengan tangan menggenggam potongan kunci tua berkarat. Dikasih ibu cantik dari lemari, katanya singkat. Keesokan malam, suara aneh muncul dari balik lemari, tidak keras tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Seperti suara orang menggumamkan doa terbalik, tidak ada yang berani memeriksa. Bahkan Sinta tidak menoleh, ia hanya duduk di kursi rotan, menggenggam segelas air, bunga dan menunggu. Pada malam ketiga sejak kunci itu muncul, lemari terbuka dengan sendirinya tanpa suara, tanpa angin, pintu kayunya bergeser perlahan, memperlihatkan bagian dalam yang gelap total. Tidak ada rak, tidak ada gantungan, hanya lorong sempit yang menjulur dalam, seperti jalan menuju sesuatu yang sudah lama terkubur. Dari dalam lorong itu, angin dingin berhembus bersamanya, aroma kapur barus tua, dan darah kering menyebar ke seluruh rumah. Dinding bergetar pelan, dan dari balik kegelapan itu muncul suara lirik. Sudah saatnya kau pulang. Rino kembali kerasukan, tubuhnya mengejang, matanya menatap ke langit-langit. Ia berteriak, menyebut nama yang tak dikenal siapapun. Eyang Darmowedi, bangkitkan jalan hitam. Dukun desa yang mencoba menyadarkannya tak sanggup menyentuh kulitnya. Setiap kali tangan didekatkan, semburat hitam muncul dari pori-pori si anak, membentuk bayangan yang mengoyak udara seperti kuku. Sinta tidak menyembunyikan lemari itu lagi. Ia kini membiarkan pintunya terbuka, dan meletakkan sesajen tepat di depannya. Setiap malam, darah ayam hitam, bunga Kamboja, dan segelas air dari sumur mati. Lemari itu berubah menjadi portal penghubung dengan entitas yang selama ini ia sembah. Orang-orang mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi, mereka terperangkap di dalam ruangan yang hanya memiliki satu pintu lemari kayu tua. Mereka mengetuk, menjerit, tapi tak pernah bisa keluar. Dan saat terbangun, mereka menemukan tangan mereka dipenuhi serpihan kayu, seolah benar-benar memegang gagang pintu itu dalam tidur. Salah seorang warga, seorang pemuda tukang kayu, nekat masuk rumah Sinta. Saat malam tiba ia hendak menutup lemari itu dengan paku dan palu, tapi ia tak pernah kembali. Di pagi hari, pintu rumah Sinta terbuka, dan di ambang pintu diletakkan sepotong tangan kanan, dengan palu masih tergenggam di jemarinya. Lemari itu bukan hanya tempat penyimpanan, ia adalah mulut dari kekosongan yang dulu sempat dibungkam oleh leluhur desa. Dan kini Sinta telah membukanya kembali, mengizinkan segala yang dahulu dikurung untuk sekali lagi menghirup dunia. Desa Karangsari mulai berbau tanah basah. Meski musim kemarau belum berganti, aroma itu bukan sekadar embusan lumpur atau hujan yang tertahan, melainkan sesuatu yang menempel di udara, bau liang lahat yang baru dibuka. Satu pagi, seorang petani bernama Parto ditemukan tengah menggali tanah di halaman belakang rumahnya. Badannya berlumur lumpur, kuku-kukunya penuh tanah, dan matanya kosong, seperti tak lagi mengenali dunia di sekitarnya. Di depannya lubang sedalam dada manusia menganga lebar, dan di dalamnya telah tertanam batu nisan dari kayu, lengkap dengan namanya sendiri. Warga sontak geger. Mereka menarik Parto dari lubang itu,
tubuhnya lemas, namun ia bergumam lirih. Aku dipanggil. Sudah waktunya, dia bilang malam ini tak ada yang, siapa dia yang dimaksud. Hari berikutnya, kejadian serupa menimpa orang lainnya. Semuanya ditemukan tengah menggali lubang untuk diri mereka sendiri, selalu di malam buta, selalu dalam kondisi kesurupan, tak satu pun dari mereka ingat apa yang telah mereka lakukan saat siuman. Hal yang lebih ganjil, setiap nisan kayu yang tertanam, telah diukir rapi, seolah bukan dibuat dengan tangan orang yang tak sadar, tertulis nama lengkap, tanggal lahir dan satu baris kalimat yang berbeda untuk setiap orang, namun maknanya serupa, yang dipanggil, tak boleh menolak. Para tetua desa berkumpul, mereka mencoba membakar satu nisan, tapi kayu itu tak terbakar, justru memancarkan uap hitam yang membuat siapapun di dekatnya muntah darah. Salah satu di antara mereka bahkan kehilangan suaranya setelah mencium asap itu. Warga mulai mendatangi rumah Sinta, mereka hanya berdiri di luar pagar tak berani melangkah lebih dekat. Tak ada jawaban, jendela tertutup, pintu tidak bergerak, tapi mereka tahu mata Sinta mengamati mereka dari balik tirai. Malam harinya suara lamat-lamat terdengar dari arah makam desa, bukan suara orang menangis atau membaca doa, melainkan derit cangkul mencabik tanah, irama lambat, seperti dikendalikan satu tangan yang tak pernah lelah. Beberapa pemuda nekat mengintai dari balik semak, mereka melihat bayangan sosok-sosok yang menggali kubur baru, namun tidak untuk orang mati, melainkan bagi mereka yang masih hidup. Salah satu dari pemuda itu, Joka terkejut, melihat namanya sendiri tertera di batu nisan yang baru berdiri di pinggir tanah makam. Ia berlari pulang tanpa menoleh, tapi tubuhnya menggigil sepanjang malam, dan esok harinya ditemukan tewas, dengan tanah memenuhi mulutnya. Penduduk panik, mereka mendirikan tenda darurat di balai desa, tidur berkelompok, bergantian berjaga, namun tetap saja, satu persatu nama mereka muncul di makam-makam baru yang terus bertambah. Sinta tidak terlihat selama beberapa hari. Namun seorang bocah yang bermain layang-layang mengaku melihatnya berdiri di tengah kuburan saat fajar, mengenakan kain putih panjang, membisikkan sesuatu ke setiap batu nisan yang baru ditanam. Kematian di desa tak lagi menunggu ajal, ia dikirim lebih awal, dipanggil oleh kekuatan yang tak memberi pilihan. Tanah sudah haus, dan mereka yang menggali lubang untuk diri sendiri, adalah mereka yang sudah disebut oleh suara dari balik gerbang. Gerbang yang telah terbuka, sejak lemari kayu tua menganga. Malam menjelang, desa sunyi, tapi bila kau mendekat ke tanah pemakaman Karangsari, kau akan mendengar derit cangkul, dan sesekali suara lirih. Belum waktunya, tapi sudah ditulis. Subuh hari itu kabut tak turun seperti biasa. Langit tampak pucat, seakan belum mendapat izin untuk menyalakan mentari. Warga desa terbangun oleh bau terbakar yang tidak berasal dari kayu atau dedaunan, melainkan seperti rambut manusia yang disurut perlahan. Asap tipis menyelinap dari arah rumah Sinta, mengalir pelan di sela-sela, pepohonan merambat ke dapur-dapur rumah, merasuk hingga ke pakaian yang dijemur. Pagi masih muda, ketika seseorang pertama kali melihatnya, nyala api kecil menyala sendiri dari tungku di belakang rumah Sinta. Tak ada yang menyalakan, tak ada bahan bakar, namun api itu terus hidup, seolah tumbuh dari rahim tanah itu sendiri. Bukan api biasa, lidahnya tidak jingga, melainkan merah pekat dengan pinggir kehijauan, bergerak seperti menari, mengikuti detak jantung. Api itu tidak menyebar, tidak menjilat rumah atau pohon di sekitarnya. Ia hanya menyala pada satu titik, namun cahayanya memantulkan bayangan-bayangan yang tidak sesuai dengan bentuk benda-benda di dekatnya. Bayangan pintu tampak seperti orang berdiri, bayangan pohon menampakkan wajah-wajah yang tengah menjerit. Penduduk yang penasaran mencoba mendekat, tapi siapapun yang terlalu dekat, tubuhnya mendadak panas, bukan dari suhu luar melainkan dari dalam. Seorang remaja yang nekat menyentuh tanah di sekitar tungku itu menjerit keras, urat di tangannya seperti terbakar, dari balik kulit membentuk pola-pola hitam seperti akar tanaman yang tumbuh cepat. Saat malam tiba, api itu mulai berbisik, bukan suara kobaran melainkan suara-suara yang menyebut nama demi nama, dengan nada rendah. Dan datar nama-nama itu terdengar familiar bagi warga, mereka yang pernah dekat dengan Sinta, yang pernah duduk bersamanya, yang pernah menyentuh tangannya, atau bahkan hanya sekedar memandang terlalu lama. 5 dari nama itu ditemukan tidak sadarkan diri dalam waktu satu malam. Mereka tergeletak di rumah masing-masing, keringat dingin membasahi tubuh, mulut mereka komat kamit tanpa suara, di dada mereka tertulis nama Sinta dengan bara yang membekas seperti dicap.
Seorang ibu hamil yang tinggal 2 rumah dari Sinta, melahirkan lebih awal minggu dari perkiraan. Bayinya lahir dengan kulit menghitam, dan bola mata seluruhnya putih, tanpa titik hitam. Bayi itu tidak menangis. Ia hanya membuka mulut, dan dari dalamnya keluar aroma asap dapur yang sangat menyengat. Warga mencoba memadamkan api itu. Mereka membawa air dari sumur, dari kali, dari hujan yang dikumpulkan semalaman. Tapi setiap tetes yang menyentuh api, berubah menjadi uap hitam yang membentuk wajah-wajah yang mengenang masa lalu. Agus, Haris, Teguh, semua pria yang pernah terikat perjanjian darah dengan Sinta, kepala desa akhirnya datang sendiri, membawa air kembang 7 rupa dari pesarian leluhur. Tapi saat air itu disiramkan ke api, tanah bergetar, dan tungku pecah. Dari dalamnya muncul tulang-tulang hitam yang tersusun seperti janin belum sempurna, menggeliat seolah baru saja bangun dari tidur panjang. Sinta tidak terlihat sepanjang hari, namun suara tawanya terdengar jelas dari dalam rumah. Tawa yang tidak naik turun, melainkan lurus datar, tapi mencabik ketenangan malam, seperti bila pisau menorehkan luka di udara. Api itu tetap menyala, tak pernah padam. Ia bukan pembakar tapi pemanggil. Ia adalah altar tempat nyawa-nyawa yang telah dikorbankan, dikembalikan dalam bentuk yang tak dikenali manusia. Ia hidup bukan untuk membakar rumah, tapi membakar batas antara dunia yang nyata dan yang tersembunyi. Dan kini, nyala itu menjadi tanda bahwa kutukan yang dibangun dengan darah dan tubuh, telah mencapai titik didih. Rahim tanah telah melahirkan sesuatu yang tak bisa dimasukkan kembali. Langkah kaki kecil terdengar melewati jalan tanah yang mulai retak di tepi desa. Irma, siswi SMA berusia 17 tahun, baru pulang dari pelajaran tambahan di rumah guru, rambutnya dikuncir rapi, wajahnya tenang, namun langkahnya cepat. Ia merasa ada yang mengikutinya, sejak lampu-lampu jalan mati bersamaan setengah jam lalu. Angin kering meniup dedaunan seperti bisikan yang tak bisa dimengerti. Bayangannya sendiri terlihat berganda di tanah, memanjang, membentuk siluet yang bergerak tak selaras dengan tubuhnya. Tapi ia menolak menoleh. Sejak kecil ia diajarkan, jika merasa diawasi teruslah berjalan. Di simpang 3 menjelang rumahnya, suara pelan memanggil, bukan teriakan, bukan panggilan keras. Hanya satu kata, berhenti. Ia tak melawan rasa penasaran dan menoleh. Namun yang dilihat bukan manusia, melainkan sosok berjubah putih, berdiri di bawah pohon mahoni tua. Wajahnya tertutup kain tipis, tangannya menggenggam bunga kantil segar, dan dari bawah jubahnya meneteskan darah, membentuk jalur tipis yang mengalir ke arah kaki Irma. Esoknya, Irma menghilang, orang tuanya panik, warga turun tangan. Pencarian dilakukan hingga ke batas hutan, tapi tak ditemukan jejak. Telepon genggamnya tertinggal di meja belajar. Pesan terakhir yang diketik belum terkirim. Aku merasa dipilih, tapi bukan untuk sesuatu yang baik. Balai desa menjadi tempat pengaduan, tetapi tak satu pun mampu menjelaskan bagaimana seorang gadis bisa lenyap tanpa suara. Polisi dipanggil, tapi mereka hanya menemukan sidik jari Irma di pintu belakang rumah Sinta. Ketika hendak masuk, rumah itu terkunci rapat. Semua jendela tertutup seolah tak pernah dihuni. Namun dari sela ventilasi, aroma besi tua dan bunga bangkai menyeruak menusuk sampai ke tenggorokan. Seorang tetua yang dikenal menguasai ilmu Titan, membaca perubahan di langit, burung hantu tak lagi berbunyi, dan kelelawar keluar pada siang hari. Ia menyatakan, darah suci telah dipanggil, gerbang terakhir butuh pemantik. Warga desa mulai ketakutan. Mereka membuat jimat darurat, menggantungkan bambu ulung dan daun kelor di setiap sudut rumah. Tapi tidak ada yang bisa melindungi mereka dari sesuatu yang sudah menanam benihnya, jauh sebelum mereka lahir. Irma tidak ditemukan. Namun seminggu setelah kehilangannya, seorang penggembala menemukan pakaian putih berdarah di dekat sumur tua, di belakang rumah Sinta. Di sampingnya, tergeletak buku harian Irma. Di halaman terakhir tertulis dengan tinta yang hampir tak terbaca. Aku dibaringkan di altar batu, tangan-tangan tanpa wajah menyentuh kulitku, darahku ditampung dalam kendi. Mereka tidak menyakitiku, tapi mereka tidak membiarkanku pulang. Kepala desa memerintahkan penggalian sumur, tapi saat tanah diangkat, air di dasar sumur mendidih tanpa sebab. Setiap alat yang digunakan terbakar pelan. Salah satu pekerja jatuh pingsan setelah melihat sosok remaja perempuan duduk memeluk lutut di dalam bayang-bayang air. Namun saat dilihat ulang, sumur itu hanya berisi batu dan lumpur. Sinta tak muncul selama kejadian itu. Namun seseorang melihatnya di malam bulan purnama, berdiri di puncak bukit,
mengenakan gaun merah tua yang basah di bagian perut, di tangannya, tergenggam kendi tanah liat, yang sama seperti yang dulu ia bawa pertama kali ke desa. Kali ini, dari mulut kendi itu menetes cairan gelap yang membakar rerumputan di sekitarnya. Ritual telah mencapai fase akhir. Irma bukan hanya tumbal, melainkan kunci. Kesucian darahnya diperlukan, bukan untuk persembahan biasa, tetapi sebagai bahan mentah, pembentuk wujud baru makhluk yang akan menggantikan Sinta saat waktunya habis. Dan langit malam itu tak menampakkan bintang, karena cahaya tak sudi menyaksikan kelahiran yang dibangun dari luka darah dan pengkhianatan terhadap kodrat manusia. Langit di atas desa Karangsari tidak hanya mendung, ia seolah terbalik, awan menggumpal dalam pusaran lambat, gelap seperti jelaga menutup matahari sejak pagi. Hewan-hewan peliharaan bersembunyi tanpa dipanggil. Burung tidak berkicau, udara terasa lebih berat, seperti menekan paru-paru dari dalam. Di dalam rumah kayu yang telah menjadi pusat segala kejanggalan, Sinta berdiri di depan cermin besar, berbingkai emas kusam, tubuhnya membungkuk, kedua tangannya menopang meja batu yang retak di tengah. Perutnya kini membesar, bukan seperti ibu yang menanti kelahiran, melainkan seperti kantung kutukan yang tumbuh liar, dari janji terlarang, tak ada bidan, tak ada lilin, hanya cahaya samar dari tungku yang tak kunjung padam sejak malam sebelumnya. Membiaskan bayangan makhluk-makhluk melata di dinding, bayi dalam kandungannya bukan darah manusia, dan ia tak perlu air ketuban untuk pecah, ia hanya perlu satu hal, waktu. Dan waktunya tiba, suara pertama bukan tangis, bukan teriakan, melainkan denting logam dari bawah lantai, seperti rantai diseret pelan dari sela-sela papan kayu, asap beraroma darah segar keluar, dan memenuhi ruangan. Sinta menjerit, tapi bukan karena sakit. Ia menyambut peristiwa itu dengan tertawa lirih, lalu mendekap perutnya seperti memeluk kematian yang telah lama ditunggu. Dari rahimnya, sesuatu lahir tanpa suara, wujud itu tidak menangis, tidak menggeliat seperti bayi pada umumnya. Ia membuka mata lebih dulu, sepasang bola berwarna kelabu, kosong, dan tidak memantulkan cahaya, kulitnya pucat kebiruan, dan di punggungnya terdapat bekas garis memanjang, seperti ditarik dari dua dunia yang berbeda. Sementara itu di desa, para warga berkumpul di balai, ketegangan memuncak, mereka tahu sesuatu sedang mencapai puncaknya, tetapi tak satu pun tahu bagaimana menghentikannya. Tiba-tiba seluruh pelita padam bersamaan, udara berubah dingin, langkah kaki kecil terdengar melewati halaman, sesosok anak tanpa busana, wajah bersih tanpa ekspresi. Berdiri di depan pintu, ia tak mengetuk, ia hanya menatap ke dalam, di belakangnya dedaunan gugur, dalam pola aneh membentuk lingkaran, tidak seorang pun berani mendekat. Di rumah Sinta, tubuh sang ibu telah terkulai, matanya terbuka, mulut tersenyum, darah mengalir dari sela-sela jemari, ia telah menunaikan perjanjian, menutup kontrak dengan harga yang tak bisa dibayar dua kali. Namun kepergiannya bukan akhir. Anak itu berdiri di ambang dunia bukan sebagai pewaris, tetapi sebagai perwujudan keinginan terlarang yang telah dirawat selama 12 malam kegelapan. Ia tidak berbicara, ia hanya melihat dan dengan tatapan itu, ia membuat dedaunan membusuk, air mengering, dan tanah berdenyut seperti jantung yang baru dibangunkan. Penduduk satu persatu mulai menghilang, bukan dibunuh, mereka hilang dari ingatan, nama mereka menguap dari buku sensus, wajah mereka tak diingat, anak-anak mereka seolah tak pernah dilahirkan. Karangsari perlahan lenyap dari peta. Rumah Sinta kini tinggal puing hitam, tapi di tengah puing itu, terdapat satu ayunan kayu yang bergoyang sendiri. Tak ada tali, tak ada suara, hanya sisa tawa bayi yang terdengar setiap kali angin berhembus dari arah timur. Dan jika suatu hari kau melewati jalan sunyi tanpa nama, melihat pohon randu berdiri sendiri di tengah padang, jangan menoleh. Saat mendengar suara anak kecil memanggil namamu, karena mungkin itu bukan namamu yang ia sebut, melainkan namamu yang akan ditulis di altar berikutnya. Beberapa tahun kemudian, seorang pengembara yang lewat di jalan itu tanpa sengaja mendengar cerita tentang desa Sumberjati dari seorang tua di desa tetangga. Pengembara itu tertarik, karena ia selalu mencari cerita-cerita misterius untuk dikumpulkan. Ketika ia bertanya lebih lanjut tentang lokasi desa itu, orang tua itu hanya menatapnya dengan mata kosong dan berkata, "Jangan pergi ke sana." Bahkan angin enggan membawa kabar tentang tempat itu. Namun, rasa penasaran pengembara itu lebih kuat daripada rasa takutnya. Malam itu,
Ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui padang luas yang diceritakan oleh orang tua itu. Saat ia berjalan, udara tiba-tiba berubah dingin. Burung-burung hantu yang biasanya bersuara kini terdiam. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar di jalan tanah yang mulai retak. Ketika ia melewati pohon randu besar itu, ia mendengar suara lirih, panggilan pelan yang menyebut namanya. Ia berhenti sejenak, bulu kuduknya berdiri. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah-olah datang dari belakang pundaknya. Ia hampir menoleh, tetapi kemudian ia ingat peringatan orang tua itu, jangan menoleh. Tapi rasa ingin tahu itu terlalu kuat. Perlahan-lahan, ia memutar kepalanya, hanya sedikit. Di balik pohon randu, ia melihat sesosok anak kecil berdiri di sana. Anak itu telanjang, wajahnya bersih tanpa ekspresi, dan matanya kosong. Anak itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan pandangan yang membuat segala sesuatu di sekitarnya membusuk. Pengembara itu membeku. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seperti tertambat ke tanah. Anak itu melangkah maju, satu langkah demi satu, mendekatinya. Dan ketika anak itu akhirnya berdiri tepat di depannya, ia hanya bisa mendengar satu kalimat yang terucap dari bibir mungil itu. Namamu sudah tertulis. Esok paginya, tubuh pengembara itu ditemukan oleh seorang petani yang lewat. Matanya terbelalak. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang murni. Di dadanya, tertoreh simbol seperti huruf kuno, bukan goresan biasa, tapi seperti dibakar ke dalam kulitnya. Di tangannya, ia masih menggenggam catatan perjalanan yang ia tulis sebelum ia pergi ke desa itu. Di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat yang tertulis, "Aku seharusnya tidak menoleh." Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani melewati jalan itu, apalagi mendekati pohon randu besar itu. Konon, jika kau cukup berani untuk mendengarkan dengan seksama pada malam hari, kau akan mendengar suara tawa bayi yang samar-samar terbawa angin dari arah timur. Dan jika kau beruntung, atau sial, kau mungkin akan mendengar namamu dipanggil oleh suara anak kecil yang tak pernah beranjak dewasa. Desa Sumberjati kini hanya menjadi legenda. Cerita yang diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak mereka untuk menakuti mereka agar tidak keluar rumah terlalu larut malam. Namun, bagi mereka yang pernah mendengar suara anak kecil itu, mereka tahu bahwa legenda ini bukan sekadar cerita. Itu adalah peringatan. Dan jika kau pernah melewati jalan sunyi tanpa nama itu, dan mendengar suara anak kecil memanggil namamu, ingatlah satu hal, jangan menoleh. Karena bisa jadi, bukan namamu yang ia panggil, melainkan namamu yang akan ditulis di altar berikutnya. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.